Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini katanya udah mulai dijual ya bensin bio bioetanol ya. Sayangnya di sekitar tempat penulis ini nggak ada yang jualan. Di tempat yang penulis lalui kayaknya nggak ada yang jual. Jadi ya nggak bisa beli. Ada yang ngomong di tempat Ciputra kalau nggak salah, wah jauh ya dari sini ya. Jadi ya terpaksa nunggu. Oktannya oktan 95, penulis kurang tahu itu etanolnya berapa persen. Tapi kalau untuk yang tertarik ingin coba, pastikan dulu ya bahwa oktan kendaraan, oktan motornya itu nggak boleh 95. Jadi oktan kendaraannya jangan sampai butuh 95. Amannya, baiknya itu yang butuh oktannya 92. Jadi kalau 92 aman, kalau oktan 92 aman, silahkan pakai bioetanol. Tapi kalau pakai Pertamax, pakai oktan 92 nggak aman, jangan coba-coba pakai bioetanol. Kenapa? Nah, karena bioetanol itu kandungan energinya lebih rendah. Kandungan energi lebih rendah, ini konsekuensinya AFR-nya butuh lebih kaya. Sementara kendaraan kita AFR-nya cenderung tinggi ya. Jadi 15,0 banding 1. Mungkin malah ada yang 16,0 banding 1. Kenapa kok kandungan energinya rendah? Karena ada bahan kandungan etanol. Etanol kalau 100%, rasio idealnya adalah 6,0 banding 1. Jadi AFR-nya separuhnya bensin normal ya, etanol itu. Jadi jangan jangan coba-coba sembarangan ya. Karena misal AFR motornya atau mobilnya 15,0 banding 1, terus bensinnya itu butuh AFR yang lebih kaya, yang terjadi adalah terlalu kering. Kalau terlalu kering, kebutuhan oktan bensin meningkat. Kalau nggak salah nambah AFR 1,0 akan bikin kebutuhan oktan meningkat setengah kalau nggak salah ya. Jadi kalau selisih 5, jadi butuhnya harusnya 10 banding 1 ya. Terus yang di motor itu 15 banding 1, selisih 5, butuh oktannya ya 94 mungkin ya. Kalau aslinya 92 aman. Jadi terutama kendaraan-kendaraan seperti Vario 160, Honda 100, ADV 160, PCX 160, NMAX New, Aerox New, itu penulis tidak rekomendasikan ya pakai bioetanol. Dan ini penulis belum ngomong soal kelemahan lain ya. Ini masih soal oktannya saja ya. Kalau misalnya dari selain oktan untuk bensinnya itu, kalau dari testimoninya tenaga terasa berkurang. Perhatikan bahwa kendaraan-kendaraan yang bisa
pindah-pindah bensin, pindah pakai E85, E10 atau E100 atau campur-campur, itu punya sistem otomatis untuk mendeteksi kandungan energi pada bahan bakar. Penulis dengar penjelasan ini di mobil Koenigsegg ya, yang ngomong kendaraan kami ini bisa seenaknya mencampur bensin dengan menggunakan teknologi paten yang sudah dipatenkan, yang bisa membuatnya secara adaptif menyesuaikan AFR sehingga tenaga bisa tetap maksimal, misal 700 HP, 900 HP. Itu dari sisi mobil ya, penulis lupa videonya yang mana, tinggal dicari di videonya Koenigsegg ya. Terus selain dari Koenigsegg, ada juga dari motor. Nah, motor ada contohnya motor Honda CG 150 kalau nggak salah. Di motor Honda CG 150 ini dilengkapi dengan sensor di bagian saluran bahan bakarnya yang bisa mendeteksi berapa persen alkohol yang ada di bensin tersebut. Pemilik motor, pengguna motornya bisa seenaknya memilih bahan bakarnya, mau yang alkohol 100% atau bensin 100%. Jadi teknologinya memungkinkan konsumen menggunakan bensin campur alkohol atau alkohol 100% saenake ya, tanpa mikir apa-apa. Karena di Brasil itu trennya adalah campuran pom bensin itu bisa beda-beda yang tersedia ya. Nah, karena beda-beda makanya dibuat seperti itu, bisa otomatis. AFR-nya penulis lupa, ada di spesifikasi, tapi antara 12,5 sampai 6 atau berapa gitu loh. Tenaganya juga beda-beda ya. Tenaga motornya lebih besar ketika pakai 100% alkohol, tapi lebih boros ya. Jadi apa ya, angka apa ya sing di-sharing. Kalau nggak salah angka konsumsi bahan bakarnya lebih boros ketika pakai alkohol, tapi dari sisi apa nih, tenaga lebih besar ketika pakai alkohol juga. Dan karena ada sistem sensor itu, nyampurnya bisa seenaknya ya. Nanti penulis lihat iklannya lah. Jadi artinya apa? Artinya menggunakan bahan bakar bioetanol itu tidak membuat ECU bereaksi secara otomatis, karena kono sensori. Kendaraan-kendaraan yang bisa beradaptasi itu sudah dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi kadar alkohol pada bensinnya. Kalau nggak ada sensornya, maka kendaraan nggak bisa mendeteksi bahwa harusnya kendaraan itu dibuat lebih kaya campuran bahan bakarnya. Hasil akhirnya adalah campuran bahan bakar lebih kering atau terlalu kering, sehingga ya terlalu kering itu sumber masalah ya, mesin jadi panas, tenaga berkurang. Tapi ya resiko yang terbesar itu ya kalau kebutuhan oktan meningkat dan nggak ketutupi, bisa terjadi knocking yang kemudian efeknya adalah membuat resiko mesin jebol. Takutnya seperti itu.
Jadi kalau kendaraannya butuh oktan 95, jangan pakai bioetanol ya. Bioetanol sendiri punya kelemahan ya. Kalau dari yang sudah nyoba E10, kelemahannya terutama dari sisi stabilitas bahan bakarnya. Bahan bakarnya lebih cepat rusak. Lebih cepat rusak artinya kalau kendaraan didiamkan lama, bensin bisa misah antara etanol dengan bensinnya. Juga sifatnya higroskopis, menyerap air karena etanol. Kalau menyerap air ya artinya bakal mudah terbentuk bakteri. Jadi muncul kotoran-kotoran di dalam tangki. Jadi lebih mudah filter itu tersumbat. Jadi ada air di dalam tangki. Ya kalau kita lihat YouTube, kalau yang tangkinya ada airnya kan kelihatan ya, filternya jadi buntu, bensin jadi nggak bisa mengalir dengan baik. Terus bioetanol itu disebut bisa menyebabkan deposit pada injektor, menyebabkan buntu. Resiko macetnya pompa bahan bakar lebih besar karena etanol nggak ada pelumasannya. Yang terutama ya dari tangkinya harus siap ya, tangki bahan bakarnya harus lebih tahan korosi. Salurannya, selang-selangnya juga harus pakai bahan yang tahan etanol. Ya seharusnya sih kendaraan kita sudah siap ya bioetanol. Tapi ya namanya teknologi baru implementasi, etanol juga yang dihasilkan Pertamina bisa saja sifatnya beda ya. Kita juga belum pernah dengar studi kasusnya, karena tahu-tahu kok mendadak wis bioetanol gitu loh, karena studi kasus atau apa. Kalau pakai bioetanol perhatikan juga penguapannya ya. Karena katanya bioetanol itu lebih mudah menguap. Yang menguap dulu etanolnya, jadi ya bisa jadi nanti rasanya bensinnya basi lebih cepat, tiba-tiba nggak enak, oktannya turun gitu ya. Mungkin yang ideal itu ya bensinnya etanol 100%, tapi ya etanol 100% butuh perubahan macam-macam ya, baik dari sistem bahan bakar, cara pembakaran, terus apa mana, olinya juga. Walau oli mineral bisa juga untuk etanol, tapi etanol katanya lebih cocok pakai minyak jarak ya, pakai castor oil. Penulis juga belum bicara soal ya kebiasaannya bensin Pertamina yang kemampuan pembersihannya kurang baik. Ya semoga aja bensin bioetanol ini pembersihannya lebih baik. Penulis nggak tahu apakah dengan bahan bakar etanol itu membuat ruang bakar jadi lebih bersih, karena yang jelas ini penulis pakai Pertamax semingguan lebih sudah merasakan bahwa ya Pertamax ini emang nggak bersih ya, karena masa ya cuma nambahkan minyak goreng ke oli mesin gitu aja bisa meningkatkan performa. Kalau nambah minyak goreng meningkatkan performa berarti ya pembersihan bensinnya kurang bagus ya. Karena sebelumnya pakai bensin Shell Super, penulis nggak merasakan pembersihan yang lebih baik. Pakai apa, fresh well ya, penulis minyak gorengnya tetap. Tapi sekarang pakai Pertamax, pakai fresh well, terasa tenaganya meningkat. Nah ini juga penulis lagi eksperimen nambahkan margarin dan minyak wijen di bensin Pertamax. Entah ya, rasanya kok ada ya peningkatannya, jadi makin responsif. Tapi ya butuh eksperimen lebih banyak lagi untuk coba. Jadi nanti besok Pertamax full,
tanpa minyak wijen, coba lagi pakai aditif minyak wijen. Nyawis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.